Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Rita Mentari, Nasifatul Syarifah, Putri Rahmawati, dan saya Wina Saputri akan membawakan sebuah materi dengan judul Pendekatan Pragmatik dan Praktik Analisis dalam Sastra Anak. Bismillahirrahmanirrahim. Quran Surat Toha ayat 25-28 yang artinya, Ya Robku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataan. Pengertian sastra anak. Sastra anak merupakan karya sastra yang ditulis oleh anak-anak maupun orang dewasa yang berisi kehidupan dan mencerminkan perasaan serta pengalaman anak-anak yang memberi kesenangan dan pemahaman tentang kehidupan. Sastra anak pada hakikatnya memiliki posisi yang sama dengan sastra orang dewasa. Yang membedakannya hanyalah bahwa sastra anak adalah sastra yang menempatkan anak sebagai pusat penceritaan. Book that have children as at the center. Menurut Tarigan 1995, mengemukakan bahwa sastra anak memiliki nilai intrinsik dan ekstrinsik. Yang pertama, nilai intrinsiknya adalah yang pertama memberikan kesenangan, kegembiraan, dan kenikmatan. Yang kedua, memupuk dan mengembangkan imajinasi. Yang ketiga, memberi pengalaman-pengalaman baru. Yang keempat, mengembangkan 3 wawasan menjadi perilaku insani. Yang kelima, memperkenalkan kesemestaan pengalaman. Yang terakhir, yang kelima, memberi harta warisan sastra terdahulu. Lalu kemudian ada nilai ekstrinsik sastra bagi anak, yaitu ada 4. Yang pertama, bagi perkembangan bahasa. Yang kedua, perkembangan kognitif. Yang ketiga, perkembangan kepribadian. Dan yang terakhir, keempat, perkembangan sosial. Baik, selanjutnya yaitu pengertian pendekatan pragmatik. Pendekatan diartikan sebagai proses membuat atau cara mendekati. Diartikan pula sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan objek yang diteliti atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Secara umum, pendekatan pragmatik adalah pendekatan yang memandang karya sastra sebagai sarana untuk menyampaikan tujuan tertentu kepada pembaca. Dalam hal ini, tujuan tersebut dapat berupa tujuan pendidikan, moral, politik, agama, ataupun tujuan yang lain. Atau pendekatan pragmatik adalah pendekatan yang memandang karya sastra sebagai sesuatu hal yang dibuat atau diciptakan untuk mencapai atau menyampaikan efek-efek tertentu pada penikmat karya sastra, baik berupa efek kesenangan, estetika, atau efek pengajaran moral, agama, atau pendidikan, dan efek-efek lainnya. Selanjutnya ada definisi menurut para ahli. Menurut Tew, tahun 1994, teori pendekatan pragmatik adalah salah satu bagian ilmu sastra yang merupakan pragmatik kajian sastra yang menitik beratkan dimensi pembaca sebagai penangkap dan pemberi makna terhadap karya sastra. Yang kedua yaitu menurut Leach, via Oka, tahun 2011. Pragmatik adalah studi tentang makna dalam hubungan dengan situasi-situasi ujaran atau speech situation. Ini berarti bahwa untuk menganalisis makna melalui pendekatan pragmatik diperlukan situasi tutur yang menjadi konteks tuturan. Selanjutnya yaitu menurut Jacker, via Darja Wijojo, tahun 2005, mengatakan bahwa pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang menelaah makna dan terikat dengan konteks. Oleh karena itu, apa yang dikaji dalam pragmatik merujuk kepada kajian makna dalam interaksi antara seseorang penutur dengan penutur yang lain. Yang terakhir yaitu menurut Cahyono tahun 2002, pragmatik sebagai cabang ilmu bahasa yang mempelajari 8 tentang makna yang dikehendaki oleh penutur. Penjelasan tersebut mengarah pragmatik pada aspek maknanya. Hal ini berarti pragmatik berusaha menggambarkan sebuah ujaran yang disampaikan oleh penutur atau pembicara dengan mengetahui makna tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nasifatul Syarifah. Baik, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar dalam pendekatan pragmatik. Yang pertama, pendekatan pragmatik tidak terlalu terikat pada struktur sastra semata, melainkan juga kepada faktor yang ada pada diri pembaca secara kontekstual. Yang kedua, pendekatan pragmatik menganggap karya sastra sebagai artefak. Pembacalah yang menghidupkannya melalui proses konkretisasi. Yang ketiga, pembaca bukanlah pribadi yang tetap dan sama, melainkan selalu berubah dan berbeda.
Oleh karena itu, pembaca dalam melakukan proses pemahaman dipengaruhi oleh pemikiran penerimaannya. Maka, subjektivitas pembaca mungkin berbeda antara satu dengan yang lainnya. Yang keempat, teks sastra selalu menyajikan ketidakpastian makna, sehingga memungkinkan pembaca untuk memaknai dan memahaminya secara terbuka lebar. Sejarah pendekatan pragmatik. Pada tahun 1967, ia mengatakan bahwa penelitian sejarah di Eropa sejak lama telah melalui jalan buntu. Hal ini karena pendekatan penulisan sejarah sastra tidak berdasarkan situasi zaman sejak zaman romantik. Dengan adanya paham nasionalisme, maka pendekatan penulis sejarah sastra disejajarkan dengan sejarah nasional dan pendekatan lain yang tidak menghiraukan dinamika sastra terus-menerus, entah pada suatu bangsa, suatu periode, suatu angkatan, dan suatu zaman. Hal yang diterima dan dipahami oleh pembaca berpengaruh besar pada perkembangan karya sastra selanjutnya, baik dari segi estetik maupun dari segi sejarah. Dari segi estetik karya sastra sebagai seni, pembaca akan menentukan apakah estetik yang mendasari karya sastra diterima atau ditolak. Oleh sebab itu, yang dipentingkan dalam pendekatan yang menekankan peranan pembaca sebagai pemberi makna bukanlah atau keindahan abadi suatu karya sastra, melainkan penerimaan karya sastra pada waktu dan tempat yang berbeda-beda. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Rahmawati. Baik, adapun contoh dari praktik menggunakan pendekatan pragmatik yaitu saya jabarkan dalam penelitian jurnal. Adapun judul jurnalnya yaitu Nilai-nilai kemanusiaan dalam buku 100 cerita anak pilihan karya Ami dan Rani. Nah, penelitian dalam jurnal ini dijadikan sebagai bahan atau materi dalam pembelajaran sastra di SD atau MI. Untuk hasil pembahasannya, langsung saya simpulkan saja. Bahwa di pembahasan jurnal ini ada beberapa hal yang menjadi simpulan dalam penelitian. Yang pertama, dalam buku 100 cerita anak pilihan karya Ami dan Rani terdapat nilai kemanusiaan yang terdiri atas nilai moral kepribadian dan moral sosial. Nah, nilai moral kepribadian di atas yaitu ada kehati-hatian, kejujuran atau ketidakjujuran, keberanian, kekritisan, kekreatifan, kerendah hatian, kebertanggungjawaban, dan nilai moral sosial yang terdiri atas penghormatan kepada orang lain, kebekerjasamaan, nilai kesolidaran, nilai pengakuan hak orang lain, nilai kemusyawarahan, nilai kedisiplinan, dan nilai kasih sayang. Nah, yang kedua, beberapa pemaparan hasil kajian terhadap buku 100 cerita anak pilihan, nilai-nilai kemanusiaan tersebut dapat diajarkan melalui menjadi buku 100 cerita anak pilihan jadi materi. Saya akan menyimpulkan hasil dari materi yang sudah kita presentasikan tadi, bahwa berdasarkan pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan pendekatan pragmatik adalah pendekatan yang memandang karya sastra sebagai sarana untuk menyampaikan tujuan tertentu kepada pembaca. Salah satunya diantaranya tadi itu ada nilai moral atau nilai kemanusiaan yang bisa dijadikan sebagai bahan acuan atau bahan ajar di SD atau MI, yang paling tepatnya untuk pembelajaran sastra. Kemudian dalam hal ini, tujuan tersebut dapat berupa tujuan pendidikan, moral, politik, agama, ataupun tujuan lain yang memang bagus. Atau pendekatan pragmatik disebut juga pendekatan yang memandang karya sastra sebagai suatu hal yang dibuat atau diciptakan untuk mencapai dan menyampaikan efek-efek tertentu pada penikmat karya sastranya, baik berupa efek kesenangan, estetika, atau efek pengajaran moral, agama, atau pendidikan. Nah, pendekatan pragmatik ini menitik beratkan pada peran pembaca sebagai apresiator. Apresiator di sini maksudnya adalah penanggap atau penerima sastra dalam pengungkapan makna sastra. Dalam pembahasan praktik analisis ini dapat saya simpulkan bahwa pada jurnal tersebut ada beberapa hal yang menjadi simpulan dalam penelitiannya. Salah satunya tadi
kalau pendekatan pragmatik itu memandang karya sastra sebagai sarana untuk menyampaikan tujuan, bahwa dari hasil analisis ini, pembahasan praktik analisisnya saya dapat menyimpulkan bahwa pertama, buku 100 cerita anak pilihan karya Ami dan Rani ini terdapat nilai kemanusiaan yang terdiri atas nilai moral kepribadian dan nilai moral sosial. Salah satu contohnya apa? Salah satu contohnya yaitu tadi ada kehati-hatian, ketidakjujuran, kebertanggungjawaban, kebekerjasamaan, nilai kesolideran, nilai pengakuan hak orang lain, nilai kemusyawarahan, nilai kedisiplinan, serta nilai kasih sayang. Nah, yang kedua, berdasarkan pemaparan hasil kajian saya mengenai jurnal ini, bahwa nilai kemanusiaan dapat diajarkan melalui buku 100 cerita anak pilihan ini menjadi materi atau bahan pembelajaran sastra di SD atau MI. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga presentasi kali ini dapat berjalan lancar, dan apabila ada yang ingin bertanya dipersilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.